Hai bre, apa kabar bre? Masih pada puasa kan lu bre? Ya puasalah. Emangnya elu di rumah pura-pura lemes. Padahal dari luar habis makan nasi padang 2 porsi. Ya ampun Ayang, sungguh teganya kau menuduh diriku seperti itu. Gak usah banyak drama deh lu bang. Gua tahu gelagat lu. Aku tak lakukan itu. Terus kenapa bibir lu berminyak begitu? Hah, masa sih? Abis kumur pakai bimoli lu. Aku puasa lo yang... Udahlah, gak usah cari alasan. Hari ini lu bersihin rumah. Nyapu, ngepel, jemur pakaian. Lu kuras bak mandi, ganti spray tempat tidur, terus masak makanan buat gue buka puasa ntar. Itu hukuman buat lu kalau lu berani bohongin gue. チャンネル登録お願いします。 Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah mengumumkan daftar resmi pemain yang telah mendaftar untuk mengikuti draft kuota Asia dalam Liga Voli Korea musim 2025 sampai 2026. Pengumuman ini menjadi sorotan karena semakin banyaknya atlet berbakat dari berbagai negara Asia yang ingin mencoba peruntungan di salah satu liga voli terbaik di dunia. Antusiasme pemain yang berasal dari negara-negara dalam naungan Konfederasi Bola Voli Asia, AVC pun sangat tinggi. Jumlah pendaftar mencatatkan angka yang mencengangkan dengan total 100 pemain dari 19 negara bersaing untuk memperebutkan 7 kuota di divisi putra. Sementara itu, di sektor putri, 43 pemain dari 10 negara telah mendaftar untuk mencoba peruntungan mereka di liga bergengsi ini. Pendaftaran telah berlangsung sejak 15 Januari hingga 13 Februari 2025 dan kini para pemain bersiap untuk menjalani tahapan seleksi berikutnya. Sebanyak 100 pemain dari 19 negara di divisi putra dan 43 pemain dari 10 negara di divisi putri telah mengajukan pendaftaran mereka ke V-League, tulis KOVO dalam pernyataan resminya. Di sektor putri, Indonesia diwakili oleh middle blocker senior, Yola Yuliana. Pemain berpengalaman ini akan kembali mencoba peruntungannya setelah gagal menembus Liga Voli Korea musim lalu. Yola sebelumnya mengikuti tryout bersama Aulia Suci Nurfadila, namun belum berhasil mendapatkan tempat di V-League. Kini, dengan pengalaman lebih matang setelah membela Tokyo Sunbeams di kasta kedua Liga Voli Jepang, Yola berambisi untuk menembus Liga Voli Korea dan menjadi pemain Indonesia kedua setelah Megawati Hangestri Pertiwi yang tampil di kompetisi ini. Nama-nama pemain Indonesia pun turut meramaikan daftar ini, dengan 9 pemain putra siap mengikuti seleksi yang akan digelar secara virtual pada 11 April mendatang. Dari 9 nama tersebut, 7 pemain berposisi sebagai opposite hitter dan outside hitter, sementara 2 lainnya merupakan setter. Beberapa di antaranya adalah Doni Haryono, Fahri Septian, Luffy Febrian, Dawuda Alahimassalam, Amin Kurniasandi Akbar, Nizar Zulfikar, Rifan Nurmulki, Agil Anggara, dan Dio Zulfikri. Mereka akan berhadapan dengan persaingan ketat dari pemain-pemain top Asia lainnya demi memperebutkan satu tempat di V-League. Dari deretan nama tersebut, beberapa sudah memiliki pengalaman bertanding di luar negeri. Rifan Nurmulki menjadi salah satu pemain dengan rekam jejak paling mengesankan setelah tampil di Liga Jepang selama 3 musim. Rifan pernah membela Visi Nagano Tridents pada musim 2020 sampai 2021 dan 2021 sampai 2022, kemudian memperkuat Wolf Dogs Nagoya hingga lolos ke babak playoff musim ini. Tak hanya Rifan, Doni Haryono juga telah mencicipi ketatnya persaingan di Liga Jepang bersama Nagano Tridents pada musim 2022 sampai 2023. Saat ini, Doni tengah berlaga di Liga Voli Thailand dan bahkan akan bertemu dengan rekan senegaranya, Nizar Zulfikar, dalam laga final yang mempertemukan tim mereka. Nama lain yang tak kalah mencuri perhatian adalah Luffy Febrian, yang baru saja menyelesaikan musim gemilang di Liga Voli Kamboja. Luffy sukses membawa timnya, Bodyguard Headquarter, meraih 2 gelar juara dalam satu musim.
Ia juga sempat bermain bersama Dio Zulfikri dan menunjukkan penampilan impresif. Sementara itu, Fahri Septian memiliki pengalaman berharga dari kompetisi Eropa setelah membela SKV Montana di Liga Voli Bulgaria pada musim 2023 sampai 2024. Di luar nama-nama pemain Indonesia, beberapa pemain asing lainnya juga menjadi sorotan. Muhammad Reza Beik, middle blocker asal Iran yang sempat membela Jakarta Lavani dalam Proliga 2024, turut masuk dalam daftar pendaftar. Namanya menjadi perhatian media Korea Selatan karena performa apik yang ia tunjukkan di berbagai kompetisi. Begitu pula dengan Hamish Hazelden, pemain asal Australia yang pernah memperkuat Kudus Sukun Badak. Dari segi finansial, gaji yang ditawarkan dalam draft kuota Asia ini juga sangat menggiurkan. Pemain putra yang berhasil terpilih akan mendapatkan kontrak senilai $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar rupiah per musim. Sementara itu, pemain putri akan menerima bayaran sebesar $120.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Jumlah ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain yang ingin berkarir di luar negeri. Lantas, bagaimana dengan Megawati Hangestri Pertiwi? Apakah ia akan kembali berkarir di Liga Voli Korea dengan status kuota Asia? Menariknya, Kovo memberikan kesempatan bagi para pemain kuota Asia yang masih bermain di V-League musim ini untuk mendaftar pada 10 April mendatang. Dengan performa luar biasa yang telah ia tunjukkan bersama Red Sparks, Megawati memiliki peluang besar untuk kembali ke Liga Voli Korea musim depan. Selain Indonesia, beberapa negara lain juga mengirimkan talenta terbaiknya untuk bersaing di Liga Voli Korea. Thailand, Vietnam, Jepang, dan Filipina termasuk negara dengan jumlah pendaftar terbanyak. Dari Thailand, beberapa nama seperti Thatdao Nuekjang dan Chachuon Moksri menjadi sorotan setelah tampil impresif di kompetisi internasional. Dari Filipina, nama-nama seperti Jaja Santiago dan Alisa Valdez juga disebut-sebut berpotensi meramaikan persaingan kuota Asia. Keberadaan pemain asing dari Asia di Liga Voli Korea semakin menarik perhatian, terutama setelah dampak besar yang ditunjukkan Megawati Hangestri di musim ini. Banyak klub mulai membuka mata bahwa pemain Asia memiliki kualitas tinggi dan mampu bersaing di level tertinggi. Mengenai peluang para pemain Indonesia di Liga Voli Korea, pengamat olahraga menilai bahwa mereka memiliki prospek cerah mengingat performa apik yang ditunjukkan di berbagai kompetisi internasional. Dengan persaingan yang semakin ketat, menarik untuk melihat siapa saja yang akan lolos dan mendapatkan kesempatan emas bermain di negeri ginseng. Proses seleksi draft kuota Asia ini akan digelar secara virtual pada 11 April 2025 di Mayfield Hotel, Seoul, Korea Selatan. Akankah pemain Indonesia mampu menembus ketatnya persaingan dan bergabung dengan klub-klub elit Korea? Semua mata kini tertuju pada hasil seleksi yang akan menentukan siapa saja yang berhak mengisi kuota Asia di Liga Voli Korea musim depan.